Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, materi kelas 11 semester 1. Silahkan disimak, semoga bisa membantu dalam belajar. Nah, yang pertama kita akan mengetahui mengenai sistem pemerintahan. Apa sih pengertian sistem pemerintahan dan juga sistem pemerintahan itu sendiri? Yang pertama, mengenai pengertian sistem. Sistem itu adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu tujuan, suatu maksud, itu disebut dengan sistem. Kemudian pengertian pemerintahan sendiri itu merupakan gabungan semua badan-badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Gabungan lembaga-lembaga negara itu disebut dengan pemerintahan. Kemudian apa itu sistem pemerintahan negara sendiri? Yaitu perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Itulah yang disebut sistem pemerintahan negara. Selanjutnya, berikut ini kita mengenal sistem pemerintahan. Itu ada 3. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial, kemudian yang kedua sistem parlementer, dan yang ketiga yaitu sistem semi presidensial. Apa itu sistem presidensial? Sistem pemerintahan ini berakar pada konsep pemisahan kekuasaan yang disebut dengan teori trias politika. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu presidensial. Kemudian kalau sistem pemerintahan parlementer itu merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaannya itu ada di tangan parlemen. Sedangkan semi presidensial itu merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan parlemen itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian, presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi atau menjatuhkan karena masing-masing itu bertanggung jawab kepada rakyat karena awalnya dipilih oleh rakyat. Kemudian, presiden itu tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Tetapi, jika presiden melakukan pelanggaran hukum yang sering dan berat, presiden itu dapat diadili atau dipecat oleh DPR dengan istilah impeachment. Kemudian, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat, memberhentikan menteri-menteri yang beliau pilih sendiri. Kemudian yang terakhir, menteri-menteri yang diangkat oleh presiden itu tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Kalau presiden dan parlemen itu bertanggung jawab kepada rakyat, tapi kalau menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah, berikut ini ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, eksekutif dan legislatif itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Eksekutif itu pelaksana undang-undang, sedangkan legislatif itu pembuat undang-undang. Mereka mempunyai hubungan yang sangat erat. Kemudian, kepala negaranya hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahan nanti ada sendiri. Kemudian, eksekutif itu disusun oleh Perdana Menteri, dibentuk oleh parlementer dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Kemudian terdapat mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang diwakili oleh Perdana Menteri. Jadi ada kepala negara sendiri, kepala pemerintahan sendiri, dan eksekutif disusun oleh parlemen. Kemudian menterinya itu bertanggung jawab kepada parlemen atau diwakili Perdana Menteri. Selain itu, masih ada juga ciri-ciri sistem pemerintahan parlemen. Ada raja atau ratu itu berfungsi sebagai kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebaikan yang diambil oleh kabinet.
Jadi urusan-urusan kabinet pemerintahan itu tidak bertanggung jawab raja dan ratunya. Kemudian kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara jika parlemen mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Jadi, kepala negaranya itu raja atau ratu, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kalau parlemen tidak sepakat atau tidak percaya dengan Perdana Menteri, maka kabinet harus diserahkan kepada kepala negara. Kemudian, di dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat dua sistem partai yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet. Dan Perdana Menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, sedangkan partai politik yang kalah dalam pemilu sebagai partai oposisi di dalam pemerintahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri sistem pemerintahan semi presidensial. Yang pertama, presiden itu dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuatan yang besar karena mendapat kepercayaan oleh rakyat. Kemudian, presiden menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Nah, berikut ini adalah pokok-pokok sistem pemerintahan yang digunakan di negara kita, negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum berada di posisi supreme atau posisi penting karena negara kita mendasarkan segala sesuatunya atas hukum. Kemudian yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah Indonesia itu bersifat absolut. Kemudian yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Makanya kepala negara dan juga parlemennya itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. Selanjutnya, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR karena presiden dipilih oleh rakyat, maka pertanggungjawabannya juga kepada rakyat. Kemudian menteri negara itu merupakan pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan menteri negara itu bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian kekuasaan negara tidak tak terbatas, artinya ada aturan-aturan yang membatasinya. Nah, itu tadi tayangan materi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Semoga dapat membantu kalian belajar dan bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.